Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali.
Kami mau sembah Engkau Tuhan pada saat ini. Engkau melampaui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Maka saat ini kami mau sembah Engkau Tuhan. You are Alpha and Omega. So we give you all the glory. Yes, Lord. Thank you, Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Merangkap tanganmu dan nyanyikan pujian. You are Alpha and Omega.
Amen. Halo SLCC, senang sekali bisa kembali beribadah di Minggu 12 Desember pada hari ini. Kita ada di minggu-minggu Natal dan ketika saya berdoa, Tuhan memberikan saya satu tema yang khusus buat keluarga. Tema hari ini adalah berkat Natal atas keluarga. Diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dalam masa-masa Natal ini, Engkau, the light has come, sang terang itu datang dalam keluarga kami. Sang terang itu peduli dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Hamba-Mu berdoa kiranya kami semua boleh menikmati berkat Tuhan hari ini lewat firman, mengenyangkan, memulihkan, memberikan kami damai dan sukacita Natal yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sang terang itu datang dalam keluarga kita, memberkati keluarga. Saudara, ketika Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Ada Yusuf dan Maria, satu keluarga. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus, sang terang itu datang, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, keluarga saudara mendapat perhatian di mata Tuhan pada hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena keluarga adalah unit sosial terkecil di masyarakat yang sangat penting di mata Tuhan. Kita tahu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah di pernikahan di Kana. Dan saat-saat ini Tuhan lagi pakai banyak keluarga untuk menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Tetapi paradoks yang lain saat ini juga banyak keluarga-keluarga yang dihancurkan oleh iblis. Kita mau belajar bersama-sama mengeksposisi ayat demi ayat dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara, ini ada dalam teks bahasa Inggris. Berikut ini saudara bisa lihat di layar ini. Kalau dalam bahasa Inggris kata berbahagia itu dipakai blessed. Ada 4 kali. Nah, saudara, apa itu Mazmur? Jadi kitab yang kita baca ini adalah kitab Mazmur. Di dalam bahasa Ibrani, Mazmur itu Tehillim. Artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Nah, Mazmur yang kita baca barusan ini, Mazmur 128 ini termasuk nyanyian ziarah. Jadi konteksnya adalah para peziarah, orang-orang itu mereka melakukan nyanyian-nyanyian ini, Mazmur ini ya, sepanjang perjalanan mereka ke Yerusalem untuk perayaan Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun. Nah, kita mulai lihat dari Mazmur ini. Saudara, ada kata berbahagia, blessed. Itu ada tertulis 4 kali kalau saudara perhatikannya di ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan 5. Apa artinya? Berbahagialah, blessed, blessing. Di dalam bahasa Ibrani ditulis itu dari kata asal Esher. Esher itu apa artinya? Artinya diberkati secara rohani maupun fisik. Jadi ini completely, not only spiritual but physical blessing from God. Bagaimana caranya supaya
keluarga saya, keluarga saudara di masa Natal ini, sang terang itu bisa datang dan ada damai di keluarga kita, ada kerukunan, ada kasih, ada sukacita, kebahagiaan. Berbahagia tadi, Asher, dan diberkati Tuhan. Mari kita lihat ayat demi ayat. Yang pertama, takut akan Tuhan. Fear of the Lord, ayat 1 dan ayat 4. Saudara, ini kuncinya, takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata ya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kemudian di ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ini bicara suami ya, takut akan Tuhan sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah hidup kudus. Hidup yang melakukan apa yang adil, kebenaran, hidup jujur, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat, tidak mencuri, tidak melakukan perzinahan, takut akan Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan mencari keluarga-keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Lalu hal yang berikut, yang kedua, adalah hidup menurut jalan Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dibilang, who walks in his way, who walks in obedience to him. Jadi takut akan Tuhan ini diaplikasikan dalam ketaatan. Suatu keluarga ya, suami, istri, anak-anak ketaatan kepada firman. Obedience to him. Kata jalan, ini menarik ya, dalam bahasa Ibrani itu derek. Saudara bisa lihat gambar ini, itu tuh artinya satu way, road, path, atau journey. Ya, direction. Jadi waktu saudara berjalan, takut akan Tuhan tuh bukan hanya satu momen. Tapi ini bicara journey, is your life, in your family. Saudara itu ada takut akan Tuhan. Gak mau buat dosa. Karena mau menyenangkan Tuhan. Nah, jalan ini juga bicara manner, habit, ya moral karakter. Karakter-karakter kita yang menunjukkan karakter Kristus. Itu bicara mengenai jalan. Nah, kalau dua hal ini, takut akan Tuhan dan obedience to Him, maka bagian yang ketiga, kebahagiaan untuk menikmati hasil jerih payah tangannya. Ya, di ayat 2 saya bacakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. You will eat the fruit of your labor, blessing and prosperity will be yours. Wah, ini saya senang sekali ayat ini ya. Prosperity, blessing akan menjadi bagian dari keluarga kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan-jalannya. Saudara, kalau kita menikmati bagian kita, itu juga satu anugerah. Saya baca dari Pengkhotbah 5, 17, 18. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiaannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kebahagiaan dalam keluarga itu, saudara dikasih karunia menikmati apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi porsi keluargamu. Ini juga karunia Tuhan. Jadi waktu saudara dikasih berkat ini mengalir dalam keluargamu, ada contentment, ada ucapan syukur, engkau bisa enjoy. Ya, enjoy di dalam keluarga berkat Tuhan itu. Dan tidak usah compare dengan keluarga lain, orang lain. Semua punya bagiannya masing-masing di masa Natal ini. Keluarga A punya bagiannya, keluarga B, keluarga C. Saudara, kenapa kita nggak boleh membandingkan?
Karena comparison is the thief of joy. Jadi saudara, waktu saudara takut akan Tuhan, sang terang itu datang, maka engkau menikmati bagianmu. Ya, ada bagian A, bagian B, bagian semua dikasih berkat. Dan ini menunjukkan apa ya, sukacita, damai sejahtera di hari Natal ini ya. Kita menikmati bagian yang Tuhan kasih buat kita. Kenapa? Di Alkitab juga ada tertulis, saya baca Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan pertama, harta benda kedua, dan kemuliaan ketiga. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, saya berdoa ayat ini bukan menjadi bagian saudara. Saudara semua adalah orang-orang yang dikasih karunia menikmati bagian saudara. Karunia menikmati itu dari Tuhan datangnya. Jangan seperti di ayat 2 ini ya, dia punya semuanya. Ada orang-orang yang seperti ini, punya kekayaan, punya harta benda yang banyak, punya kemuliaan, tapi nggak ada kuasa untuk menikmati. Katanya orang lain yang menikmati. Nah, kita lanjut. Apalagi berkat Tuhan di masa Natal ini ketika sang terang datang. Yang berikut, istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Hai ibu-ibu, istri-istri yang luar biasa, godly wife, godly woman. Firman Tuhan berkata, engkau seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara lihat pohon anggur ini ya. Saya pilih yang fruitful ya, pohon anggur yang luar biasa, yang bagus ini. Kenapa dipakai kata pohon anggur? Bukan karena iseng-iseng ya, tapi pohon anggur ini lambang fruitfulness. Jadi ibu-ibu, kalau sang terang itu datang di dalam rumahmu, maka istri akan menjadi lambang fruitfulness. Dia pembawa damai. Istri menjadi peneduh, menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan di dalam rumahmu, di dalam keluargamu. Amin ya ibu-ibu. Saya percaya suami-suami, anak-anak waktu melihat mamanya, melihat istrinya, ada sukacita yang besar. Itulah berkat Tuhan ketika sang terang itu datang di dalam keluargamu. Ibu-ibu menjadi peneduh di dalam rumah, menjadi sumber sukacita, pembawa damai, menjadi tiang doa bagi suami dan anak-anak. Nah, saya mau bicara mengenai keluarga saat ini, suami dan istri. Tuhan taruh beban yang besar di hati saya untuk sampaikan ini. Suami dan istri, ada ayat pedoman yang begitu kokoh di Alkitab. Efesus 5:22 sampai 25 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Tuhan mau selalu dalam satu keluarga yang bahagia ketika terang itu datang. Suami, istri tunduk kepada suami. Suami-suami mengasihi istri. Dan ini adalah prioritas yang sangat penting di dalam keluarga. Suami dan istri adalah kepala dan hati dari keluarga Anda. Sekali lagi, suami dan istri adalah kepala dan hati dalam keluarga Anda. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara mengasihi anak-anakmu, maka ada hal penting yang harus kau berikan. Bukan harta benda atau bukan sesuatu yang mungkin hal yang lain, tapi hal yang penting adalah anak-anakmu mengetahui bahwa ayahnya mencintai ibunya dan ibunya mencintai ayahnya. Itu adalah warisan dan berkat terbesar buat anak-anakmu. Dia perlu tahu bahwa papa mamanya saling mencintai. Dan kalau itu terjadi, maka ada suasana surga di rumahmu. Suasana Natal
sang terang itu datang. Suasana sukacita karena di situ ada kasih dan saling mencintai. Nah, pernikahan yang pusatnya adalah Kristus, Bapak Ibu, adalah pernikahan yang kuat dan bahagia. Saya ada gambar ini, Bapak Ibu lihat ada segitiga. Di atas ini adalah Tuhan, sebelah kiri adalah suami, dan sebelah kanan saya adalah istri. Kalau pusatnya Kristus, hubunganmu, ini Tuhan, kalau engkau jauh, maka hubunganmu semakin jauh. Tapi begitu suami mendekat kepada Tuhan, istri mendekat kepada Tuhan, ini makin dekat jaraknya. Maka ada keluarga suami istri yang bahagia. Karena pusatnya adalah Kristus. Sama-sama bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter. Ini disebut segitiga growing together. Jadi mari suami-suami engkau mendekat kepada Kristus di masa-masa Natal ini. Yang sudah jauh datang mendekat. Istri-istri yang sudah jauh dari Kristus datang mendekat kepada Kristus. Maka hubunganmu menjadi sangat dekat, harmonis dan bahagia. Pusatnya adalah Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Di masa-masa ini kita merawat kasih dalam pernikahan kita. Kasih yang dimiliki di awal pernikahan bisa menjadi dingin. Karena itu kasih perlu dirawat terus-menerus. Karena kasih yang tidak dirawat akan mengalami penurunan, bahkan mencapai titik nol, bahkan minus. Akhirnya pernikahan saudara menjadi hambar dan tawar. Saya berdoa kiranya di masa Natal ini, ketika sang terang datang, pernikahan saudara itu manis. Ada new wine dari surga yang diberkati, diberikan dalam pernikahan saudara. Kasih yang kuat di masa pacaran perlu dipertahankan terus-menerus sampai kematian memisahkan. Di dalam hubungan suami istri ada fase-fase. Ada pertama disebut masa bulan madu, 1-2 tahun. Kalau ini tidak perlu diajarkan ya. Biasanya yang bimbingan pranikah, wah itu masih lagi seru-serunya ya 1-2 tahun. Lalu ada fase penyesuaian 2-5 tahun. Di sini mulai terjadi gesekan. Kok dia kayak gini ya? Kok istri kayak gini ya? Kok suami kayak gini ya? Wah banyak percekcokan terjadi dan sebagainya. 2-5 tahun dan banyak yang bercerai di masa-masa penyesuaian ini. Kalau tidak berpusat kepada Kristus. Lalu ada disebut fase stabil dan emptiness. Itu 20 tahun pernikahan menjadi stabil dan emptiness ketika anak-anak sudah besar dan anak-anak mulai meninggalkan keluarga. Bekerja, kuliah di luar negeri, di luar kota, menikah. Nah saudara perlu pertahankan pernikahan saudara sampai masa-masa stabil ini. Dengan kasih yang terus-menerus manis. Dalam pernikahan, itu yang Tuhan care banget. Tuhan care banget hubungan suami istri yang manis. Banyak hal, kami sebagai gembala banyak mengkonseling. Banyak yang terjadi pernikahan yang tawar. Ketika udah sampai fase 2, bahkan fase yang sudah stabil, yang 10 tahun, 20 tahun. Menjadi tawar, udah kayak temen gitu ya. Udah gak ada lagi merasa ini pasangan yang terbaik yang dari Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kasih itu menutupi banyak hal. Mari saya mengencourage kita di sepanjang bulan ini, tunjukkanlah kasih suami dan istri, tunjukkanlah kemesraan, perhatian dan ketulusan setiap hari. Bukan cuman dalam momen-momen tertentu, tapi setiap hari. Lalu apalagi ingredients dalam pasangan yang berbahagia? Trust. Percaya kepada pasanganmu. Trust him, trust her. Saling menerima, saling mendengarkan, saling menghargai. Listen with your heart. Dengarkan istrimu, hai suami-suami. Kenapa? Wanita itu bisa bicara 20.000 kata sehari. Kalau pria hanya 7.000 kata. Jadi jangan bosan-bosan engkau mendengarkan istrimu ketika dia bicara, ketika dia curhat. Kadang-kadang wanita itu hanya mau didengarkan. Dia tidak selalu mengharapkan solusi. Wanita membutuhkan kasih dan empati dari suaminya. Dengarkanlah dia. Di masa-masa sang terang ini datang. Biar komunikasi suami istri semakin manis. Dengarkan istrimu.
Sebaliknya, istri-istri, apa yang dibutuhkan suamimu? Suamimu membutuhkan respect, penghargaan dari istrinya. Hargai dan hormati suamimu. Walaupun mungkin engkau pendidikannya lebih tinggi, mungkin gajimu lebih besar, pekerjaanmu lebih hebat, tapi tetap hargailah suamimu. Hormatilah suamimu, karena itu yang diinginkan oleh suami. Apalagi ingredients-nya, kasih tidak menyimpan kesalahan, saling mengampuni. Ada quotes yang bilang, good marriage consists of two good forgivers. Kenapa? Karena dalam pernikahan selalu pasti ada masalah. Selalu akan ada kesalahpahaman antara suami dan istri. Karena itu firman Tuhan sudah berkata supaya kita mengampuni unlimited. Ketika Petrus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan berarti 490 ya saudara, tapi ini berarti tanpa batas. Mengampuni setiap hari. Dalam kehidupan keluarga kami, saya dengan suami saya, setiap hari kami saling mengampuni. Adalah miskomunikasi ini, adalah salah ini, setiap hari saling mengampuni. Kenapa? Pribadi yang mengampuni bukanlah pribadi yang kalah, justru sebaliknya pribadi pemenang. Mari saya mengajak, kalau hubungan suami istri ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi, saudara diam-diaman, selama ini ada yang diam-diaman udah setahun, mungkin ada yang diam-diaman sebulan. Mari di masa Natal ini, pulihkanlah, ampuni istrimu, istri ampuni suamimu, biar sang terang itu datang di dalam keluargamu dan mengubah hidupmu. Suami istri mendapatkan berkat yang luar biasa, manis hubungannya, mesra hubungannya, saling mengasihi. Itu yang sangat ada dalam hati Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. A great relationship doesn't happen because of the love you had in the beginning, but how well you continue building love until the end. Jadi kasih itu perlu dibangun. Yang tadi ingredients saya udah bahas semua ya, saling mengampuni, trust. Apalagi komitmen-komitmen yang kita mau bangun di masa-masa Natal ini dalam keluarga kita, khususnya suami istri. Komitmen untuk tetap berpacaran, komitmen untuk tetap bergandengan tangan dan berpelukan, gak usah malu. Karena itu suamimu, itu istrimu. Komitmen untuk saling membantu, komitmen untuk mempunyai romantic getaway, ambil waktu, makan malam berdua, pergi berdua, itu Tuhan mau. Komitmen untuk berkomunikasi dengan jelas, saling cerita. Jangan biasakan bilang, oh gak ada apa-apa kok, padahal ada apa-apa. Kamu gimana? Aku baik, padahal gak baik di hatinya. Jujur aja, terbuka ngomong antara pasangan. Komitmen untuk mengampuni, komitmen untuk memuji hal yang baik dari pasangan. Komitmen untuk menjadi pribadi yang sehat dari sebelumnya. Kenapa? Fisik yang sehat adalah kado buat pasangan. Komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, saat ini saya mau pause sebentar. Izinkan saya meminta dengan kerendahan hati. Bapak Ibu di rumah saat ini, suami dan istri, saya mengajak pegangan tangan. Saya mau berdoa supaya betul-betul Natal ini sang terang itu datang. Dia membawa anggur yang manis dalam hubunganmu. Yang sudah tawar menjadi manis, yang sudah hambar menjadi penuh dengan kasih sayang. Mari pegangan tangan, saya mau berdoa. Bapa di surga, hambamu mau berdoa buat pasangan suami istri, seluruh jemaat SLCC maupun yang bukan jemaat yang melihat tayangan ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, Engkau sang terang yang datang. The light has come, membuat pasangan hubungan suami istri menjadi manis. Hamba berdoa kasih yang sudah tawar menjadi manis kembali. Yang sudah dingin menjadi manis dan hangat. Yang sudah terpecah menjadi menyatu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pengurapan turun dari surga.
turun dari surga, open heavens, oh Lord. Berkati suami, berkati istri. Biar sungguh Tuhan, masa-masa Natal ini menjadi masa yang indah. Hubungan yang lahir kembali yang baru, yang manis, yang dipenuhi kasih Kristus, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa setiap roh perpecahan, setiap hal-hal yang saat ini mengganggu hubungan suami istri dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, Engkau melawat anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkat yang berikut sekarang bicara mengenai anak-anak. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Coba Bapak Ibu lihat pohon zaitun ini. Ini saya foto waktu saya di Yerusalem. Karena di sana tuh banyak sekali pohon zaitun. Kenapa anak-anak kita di keluarga kita disebut pohon zaitun? Kenapa bukan pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga atau lain-lain? Pohon zaitun itu dia selalu hijau, ya pasti ya. Lalu ini ada suatu promise long life and productivity. Jadi lambang pohon zaitun itu adalah lambang panjang umur dan produktivitas. Ini yang Tuhan akan berikan buat anak-anak-Mu. Kenapa pohon zaitun itu semuanya dipakai? Pertama kayunya dipakai, yang kedua buahnya, buah zaitun itu jadi minyak. Dan minyaknya ya jadi wood, fruit, and oil. Semuanya bermanfaat. Jadi Bapak Ibu ketika Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu, anak-anak-Mu itu akan mengalami produktivitas diberkati Tuhan. Apakah itu dia dalam belajar waktu dia study, atau dia sedang bekerja, atau dia berbisnis, atau apa saja, atau dia sudah menikah, diberkati Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 12-13 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, keren banget ya. Saya suka sekali ayat ini. Kalau kita takut akan Tuhan, itu bukan cuma kita yang diberkati, tapi anak cucu kita akan mewarisi bumi. Jadi ketika Tuhan memberkati, maka anak-anakmu itu akan mengalami produktivitas, kerukunan dan persaudaraan. Itu arti dari sekeliling mejamu. Jadi sekeliling meja itu artinya adalah ada kerukunan dan persaudaraan. Jadi di dalam keluargamu, anak-anakmu tuh gak gontok-gontokan. Anak-anakmu itu saling sayang, saling bantu, saling tolong, saling mendoakan. Itu berkat yang Tuhan berikan dalam ayat ini. Nah sekarang kita lihat yang terakhir, dikaruniai umur panjang. Ayat 5 dan 6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi berkat ini tuh bukan cuma di kita, di anak kita, tapi sampai cucu. Ya, anak-anak dari anak-anakmu, cucu kita, bahkan cicit kita. Jadi Tuhan memberkati kita unbroken prosperity, unbroken berkat, blessing. Ketika kita takut akan Tuhan, ada panjang umur, kita melihat anak-anak, cucu, cicit diberkati Tuhan. Saudara, waktu saya merenungkan ini, satu doa saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya rindu melihat sampai cucu, cicit saya mengasihi Tuhan, dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Itu kerinduan saya juga berdoa buat jemaat bisa mengalami Mazmur 128 ini di masa Natal ini ketika Sang Terang datang. Saya mau tutup dengan kesimpulan dari semua yang tadi sudah saya bahas. Kesimpulan, Sang Terang Yesus Kristus datang di masa Natal ini supaya keluarga kita diberkati secara rohani maupun secara fisik. Syaratnya adalah takut akan Tuhan dan hidup taat menurut jalan Tuhan. Maka suami, istri,
anak-anak dan cucu kita akan diberkati, dikaruniai panjang umur dan kebahagiaan. Saat ini saya rindu berdoa buat anak-anak. Tadi saya sudah berdoa buat orang tuanya, papa mamanya. Mari anak-anak, baik itu engkau yang sudah menikah, anak-anak yang masih single, anak-anak yang sedang membangun hubungan, anak-anak yang masih kuliah, SMA, SMP, bahkan anak SL-Kid. Kalau engkau ada saat ini, mari datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat semua anak-anak. Bapa, hamba berdoa, kiranya berkat-Mu Tuhan turun seperti ayat ini. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja-Mu. Tuhan, diberkatilah anak-anak yang ada dalam keluarga-keluarga. Diberkatilah studi mereka, baik mereka yang TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja. Diberkatilah mereka Tuhan, beri kepintaran, hikmat di masa-masa pandemi yang gak mudah ini Tuhan. Mereka tetap semangat belajar. Berkati mereka rajin beribadah, SL-Kid, ibadah Flame, ibadah Ignite. Mereka setia mengasihi Tuhan. Berkati mereka dalam hubungan-hubungan mereka, dalam pekerjaan, dalam hubungan-hubungan mereka Tuhan dengan sesama teman kantor, teman kampus. Jauhkan dari yang jahat. Hamba berdoa sang terang datang dan berkat anak-anak seperti tunas pohon zaitun, produktivitas, long life, kerukunan, persaudaraan mengalami terjadi dalam diri anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. The light has come. Sang terang itu datang dan menerangi keluarga kami, menerangi suami istri, anak-anak, dan menerangi keluarga besar kami. Hamba berdoa Mazmur 128 terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Berkat jasmani mengalir, berkat rohani mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang terang yang ajaib. Amin. Kita akan mendengarkan SLCC News saat ini. Thank you so much kepada Pastor Teti Irwan atas firman yang sangat memberkati pada hari ini. Saya berdoa kiranya terang dan kasih karunia Tuhan terus memberkati kita sepanjang hidup kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga kepada keluarga dan juga teman-teman kita. Berkat Tuhan pastinya akan dinyatakan kepada siapapun yang takut dan taat kepadanya. Kita kembali merayakan saudara seiman kita yang baru saja menerima baptisan air. Setelah menyelesaikan kelas katekisasi yang dimulai pada tanggal 25 Oktober, 9 orang peserta yang telah lulus pada hari Sabtu tanggal 11 Desember kemarin telah mendeklarasikan iman percaya dan kelahiran barunya. Kita bersyukur, bersukacita, dan terus mendoakan mereka agar rohnya terus menyala-nyala di dalam Tuhan dan hidupnya boleh menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Bagi saudara yang rindu untuk mengikuti kelas katekisasi ataupun baptisan air, saudara dapat menghubungi SLCC Hotline setelah ibadah ini selesai. Ibadah in-person perdana kita akan diadakan di gedung 1PM Building pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 yang bertepatan dengan SLCC Christmas Celebration. Terdapat 2 jam ibadah yaitu pada pukul 7.30 dan juga 10 pagi. Mari segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi SLCC Hotline atau melakukan registrasi mandiri di Linktree GBI SLCC. Bagi saudara yang belum bisa bergabung di 1PM, jangan khawatir, SLCC tetap akan menyiarkan ibadah ini secara live di GBI SLCC YouTube channel pada pukul 10 pagi. Siapkan hati kita untuk menyambut Kristus Yesus, Sang Terang yang telah datang. Rangkaian perayaan Natal telah dimulai pada minggu ini, diawali dengan Natal gabungan Ignite dan Flame pada tanggal 18 Desember dan dilanjutkan dengan Natal SL Kids pada hari Minggunya tanggal 19 Desember 2021. Saya mengajak kita semua untuk turut hadir dan meramaikan acara ini. Jangan lupa ajak teman-teman kita untuk ikut hadir agar berkat kasih Natal boleh semakin dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. See you there! Kita bersyukur dan terus berdoa atas penurunan COVID-19 di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk terus menerapkan iman, amin, imun, dan aman. Kita terus mengimani kebaikan dan perlindungan Tuhan sambil terus menjaga disiplin rohani kita. Kita menjalani pola hidup yang sehat,
memiliki mindset yang sehat, dan tidak lalai dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Berikut adalah beberapa informasi untuk kegiatan minggu ini. Untuk menutup ibadah kita hari ini, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Bapak bagi seluruh jemaat SLCC, God's protection, provision, dan healing. Semua jemaat mengalami kemenangan, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Berdoa juga ya Bapak bagi lead pastor kami, Pastor Soeman Irwan dan juga Pastor Teti, Associate Pastor, Pastor Hasan dan Pastor Suwarni, serta seluruh host leaders dan leaders-leaders yang ada di SLCC. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin dan menggembalakan SLCC. Berdoa juga ya Bapak bagi seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi agar mereka terus bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Berdoa juga ya Bapak bagi bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran menteri. Kami katakan berkat ya Bapak bagi Indonesia. Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi dan juga revival. Terpujilah namamu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Suami-suami akan menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah turun atasmu di masa Natal ini. Engkau akan mengalami kebahagiaan, berkat secara jasmani dan rohani yang berlimpah-limpah. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan doksologi. Praise God for